pasal 2 jadi PKP 2011. Nah, pada praktikum metode dan teknik penyuluhan kali ini yang salah satu waktunya yaitu membuat video praktikum. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengenai metode dan teknik penyuluhan tentang pemilihan dan penggunaan bibit unggul layak tanam sebagai salah satu pancausaha tani. Nah, seperti apa videonya? Simak ya. Ya, untuk praktikum kali ini sasaran saya itu kepada kelompok tani Manggar, Desa Mungbur, Kecamatan Ando, Kabupaten Boyolali. Sampai menyaksikan. Assalamualaikum. Kalau semuanya Pak, betul kalian kelompok tani Manggar? Oh iya Pak. Kalau ajang melakukan penyuluhan Pak memiliki tentang modifikasi benih. Oh gitu. Ada langsung ya. Oh belum. Iya, betul. Monggo Pak. Monggo Mas, monggo. Bagaimana Pak kabarnya? Saya. Jadi kan Pak, Alhamdulillah Mas. alhamdulillah Pak. Jadi gini Pak, saya kan dari ONS ini. Iya. Dari Prodi Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian ONS. Saya itu Pak, apa sebenarnya memenuhi undangan itu Pak dari Tani Manggar kan. Kemarin saya itu melihat ada keluhan tentang perbenihan. Iya betul Pak. Makanya itu dari pemerintah itu aslinya ada namanya kualitas benihnya, tapi kok sampai ke petani kok beda gitu loh Pak. Nah, saya pun ke sini untuk membahas materi penyuluhan mengenai kualifikasi benih unggul gitu Pak. Nah, ini berdua itu apa ada rencangnya itu teman-teman lagi? Ada satu lagi. Oh, menyusul ya Pak? Menyusul. Oh, oke. Kalau gitu ini mau ditunggu apa langsung aja Pak? Langsung aja. Langsung aja. Siap dulu Mas. Oh, siap. Terus ini padi ini kebanyakan apa Pak ini Pak yang ditanam? Aku yang nampas Mas lagi. Sami gula. Oh, sami. Mungkin langsung saja ya Pak. Iya. Jadi begini Pak, mengenai kualifikasi padi itu sebenarnya padi itu dibagi menjadi 3 Pak. Yang pertama ada padi hibrida, yang kedua ada padi unggul, yang ketiga ada padi lokal. Nah ini udah urut Pak. Jadi hibrida itu yang paling baik. Lanjutnya itu ada unggul tadi, padi unggul, lalu ada padi lokal. Ini padi yang biasanya digunakan petani setempat. Itu biasanya kualitasnya yang tidak bagus padi unggul dan padi hibrida. Mungkin mulai dari materi yang pertama mengenai padi hibrida. Nah, sebenarnya apa udah tahu belum apa itu padi hibrida? Belum tahu Pak. Isi asing nih Pak. Iya, kalau desa Mas. Jadi kenapa hibrida itu memang itu jarang digunakan petani Pak. Biasanya kalau digunakan tuh skala industri. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu loh Pak. Terus gede Mas. Niko sing ngangge niku perusahaan besar niku Pak. Nah, padi hibrida itu padi yang varietasnya hanya sekali tanam Pak. Kan biasanya kalau misalkan padi biasa kan misalkan habis tanam benihnya yang di mana itu bisa ditanam lagi. Tapi kalau padi hibrida itu nggak bisa Pak. Sebenarnya bisa, tapi nanti hasilnya nggak seperti apa namanya indukannya atau padi sebelumnya. Jadi hasilnya itu biasanya lebih rendah daripada hasil sebelumnya karena memang ini digunakan untuk sekali tanam. Tetapi ini memiliki keunggulan Pak untuk padi hibrida. Jadi untuk keunggulan padi hibrida ini potensinya yaitu panen itu maksimal. Biasanya 2 kali lipat dari padi unggul. Oh. Jadi kan padi hibrida itu sangat ya kalau menunjang ekonomi memang sangat menunjang Pak. Karena produktivitasnya besar, lalu bagus, itunya apa namanya benihnya, tapi mahal. Itu loh. Makanya itu yang digunakan itu memang menggunakan itu memang biasanya perusahaan-perusahaan Pak, bukan itu. Masyarakat. Wah, Ya, bagus. siap. Pak. Oh iya, monggo. Oke, lanjut ya Pak. Tadi itu sampai padi hibrida Pak. Nah, padi hibrida itu
yang sekali tanam tadi sudah dijelaskan ke teman-teman Bapak. Jadi sekali tanam, jadi memang kalau sampai tanam lagi produktivitasnya nggak sebagus sebelumnya. Lalu contohnya itu ada beberapa Pak. Contoh padi itu ada Intani 1 dan Intani 2. Terus ada Roka, ada SL8, terus ada 11 SHS. Lalu juga ada PP1, ada Bernas Prima. Nah itu contohnya masih banyak lagi Pak pokoknya. Tapi itu memang jarang digunakan kalau untuk skala masih apa namanya? Skala kecil jarang digunakan. Nah, ini yang mengenai tren saat ini nih Pak. Untuk jenis padinya itu padi unggul itu mungkin udah pada aneh Pak. Apa namanya? Mendengar itu istilah padi unggul. Nah, untuk padi unggul ini niku berada satu tingkat di bawah padi hibrida Pak. Nah, untuk varietas padi ini bisa ditanam berkali-kali, beda dengan hibrida tadi. Kalau hibrida tadi kan hanya sekali. Nah, tapi kalau yang unggul ini bisa ditanam berkali-kali dengan kualitas yang sama. Jadi kualitas benih yang ditanam nanti sama dengan induknya. Nah, artinya panen dari varietas padi unggul ini masih bisa dijadikan benih lagi. Gitu. Untuk harganya pun sendiri juga mungkin mahal, tapi nggak semahal padi hibrida. Ya. Kalau misalkan pakai ini pakai padi unggul masih untung lah, karena padi unggul itu bukan hanya produktivitasnya yang tinggi Pak, tapi juga biasanya ada padi unggul itu yang memang dirancang untuk tahan sama penyakit kayak orang itu ada Pak gitu Pak. Ini kelebihan dari padi unggul. Nah, untuk beberapa contoh varietasnya itu ada Impara 1-8, ada Impagu 1-5, ada Impari 33, terus ada Salin Agrita, dan masih banyak lagi Pak untuk contohnya. Nah, selanjutnya ke jenis padi yang ketiga, yaitu padi lokal. Ini padi yang biasa ditanam Bapak nih. Iya, Untuk skala rumah tangga yang biasanya itu mencukupi untuk padi lokal karena harganya juga murah Mas. Karena nggak mahal. Tapi untuk skala industri itu dijual itu mungkin kurang apa ya Pak? Bisa sih Pak, tapi mungkin ya nggak terlalu disarankan. Kalau saya menyarankan masih ke padi unggul karena ya produktivitasnya tinggi. Terus ada jenis padi unggul yang memang dirancang untuk tahan hama dan penyakit. Nah, untuk contohnya padi apa namanya? Padi lokal ini tadi seperti yang di tanah Bapak tadi ya, 64 itu. Ada Simuli, terus ada Ketan Lusi ini kok masih padi-padi lokal. Nah, mungkin saya sedikit ada contoh Pak untuk tadi padi hibrida tadi. Mungkin masih ada beberapa yang kurang jelas ini. Ini Pak, contohnya padi produksi padi hibrida ini Pak. Ini yang di apa namanya? Yang buat yang produksi dari PT Sumber Agro Semesta atau SAS ini. Contohnya Pak, ini panen raya ini, bareng-bareng. Ini biasanya kalau padi seperti ini, kalau memang nggak ada mitra mungkin akan susah Pak untuk memasak. Karena kalau di pasaran di rakyat masyarakat biasa mungkin termasuknya belakangan mahal ya Pak ini. Untuk produksi juga untuk mahal bibitnya. Jadi biasanya produksi oleh PT-PT besar, perusahaan-perusahaan besar. Pak, ampun ya Pak. Nah, selanjutnya saya memberitahu tentang itu Pak, apa namanya, ciri-ciri padi yang baik. Nah, ciri-ciri padi yang baik itu yang pertama padinya itu ya Pak, apa namanya, tidak cacat. Artinya misalkan enggak apa ya istilahnya portal Pak. Itu namanya itu enggak gitu Mas. Dan juga enggak apa namanya cerah, enggak kusut. Itu padi-padinya seperti itu biasanya bagus. Coba saya ada contohnya Pak ini Pak. Contoh padi, nah ini kan bawa sampel padi. Ini ya Pak, sampel padi. Tadi saya menemukan ada beberapa padi yang memang tidak bagus gitu Pak. Untuk warnanya hitam. Coba saya carikan sini ya. Nah ini Pak.
Coba ya, Pak. Nah ini Pak, ini padi yang kurang bagus, agak hitam gitu Pak, kan nggak Belum, Pak, belum. ini bedanya Pak, ini yang tidak bagus, ini yang bagus. Oke, karena kalau mungkin itu apa ya, terlalu lama disimpan mungkin juga pengaruh Pak. Nah seperti itu Pak, jadi ya itu Pak, ciri-cirinya tuh yang seperti ini loh Pak, yang cerah, yang enggak cacat. Oke. Lalu selanjutnya itu Pak, saya juga ada video ini mengenai membedakan mana padi yang unggul, yang produktivitasnya dapat tinggi, yang gimana nanti dapat menunjang itu Pak, apa namanya, ekonomi Pak. Jadi bedakan mana yang ini yang padinya yang baik, mana yang enggak, mana yang layak untuk ditanam dalam skala ya seperti itu Pak. Caranya dengan ditimbang Pak, dengan ditimbang aja loh Pak, ini bisa membedakan antara padi yang baik, mana padi yang ya yang kurang baik, yang produktivitasnya kurang tinggi lah. Ini maksudnya Pak, saya tetapkan ya Pak. Nimbang ya. Kira-kira mana yang paling berat untuk 4 jenis ini? Per 1000 gram, per 1000 bulir. Keempatnya ini sama-sama Ini benih per unggul. 1000 bulir berapa gram? Di atas. Empat. Sebelum kita mulai melanjutkan video ini, sebenarnya teman-teman ada baiknya untuk supaya bisa mendapatkan pemberitahuan. Langsung saja, mari kita timbang ya. Yang pertama kita timbang RP07 ini kira-kira bobotnya berapa? Ini pertama ini, ini padi pertama. Kita tuang. Ini saya cepat-cepatkan juga ya Pak, biar nggak bosan gitu Pak. Kita dapat bobotnya teman-teman, ini RP07 ya, 07 gejah ya, bukannya plastik. Ini bobotnya 20, terlihat dan di kamera 29,2 gram. Untuk benih satu ini beratnya 29. 29,2 gram. 0,2 gram. Seperti Dan Pak. ini teman-teman, screen giling ya, sudah bisa untuk dijadikan beras atau dijadikan ini. Jadi ini bobotnya. Berikutnya, pastikan timbangannya 0 dulu ya teman-teman. Ini langsung saja Pak. Yang Ya, pertama ada yang benih kualitas bagus. siap-siap. Yang ketiga ini saya akan kasih, menurut saya ini agak kurang berbobot karena hasilnya kecil-kecil ya, Ya. tidak sebesar yang sebelumnya. Dua tiga aja Pak. Kecil. Kita dapatkan datanya teman-teman. Produksinya padinya tuh malainya kecil-kecil, benihnya, benih padinya kecil-kecil. Per 1000 budirnya, per 1000 budirnya 23,0. Seperti itu. Kan ternyata malah yang produktif ya, karena pengisian bulir ini juga pengaruh. Bulirnya ini jika tidak terisikan sempurna, maka pengaruh beban itu akan berpengaruh. Pengaruhnya bobotnya itu juga karena masalah ya. pengisian Misalnya bulir kita ada 1000 meter dan kita bisa mendapatkan 15-20 karung, perkalinya sekitar 50 kilo, kita bisa asumsikan berapa hasil per 1000 meternya. Karena jumlah karung itu juga mempengaruhi, karena bulir besar ini, jika bulir yang besar seperti itu, otomatis jumlah karungnya juga akan bertambah teman-teman. Kalau untuk bobot per karungnya kemungkinan ya, padi ini bobot per karungnya kemungkinan dia tidak berapa jauh berbeda teman-teman, karena hanya jumlah bulirnya saja. Nah, seperti itu Pak, mungkin Pak Dato presentasi paginya. Mungkin sambil setelah lihat mungkin bisa kita coba langsung Pak. Oke. Saya coba. Timbang kan? Enggak Pak, nyoba. Ini Pak, ini saya juga beberapa menit saya bedakan dua ini Pak. Buat HP Kita Pak. Regane piro, Mas? Apa? Regane piro, Mas? Ukuran apa ini Pak? Namanya pinter. Orang bukan gak ada Mas. Mungkin bisa dari varietas padi unggul, nanti berbeda meningkat bisa Bebas. meningkat ekonomi bebas. Oke. Sampel hidup ya. Kita coba yang pertama ini.
23 23 gram. Oke. Ini untuk pertama 23 gram. Terus ini jenisnya padi ini untuk padi unggul Pak. Oke. Sami ini padi. Ini 24 gram mas. Wah, berarti kan ada perbedaan ya Pak antara ini sama ini. Ini guys, misalnya padi unggul ini beda varietas. Oh iya. Nah ini tadi kabir, ini apa Pak? Kita tadi bukan sami-sami unggul Pak ini. Tapi kalau Impara. oke, ini imparan ini. Oh, Oke. Berarti antara kedua jenis ini, jenis padi unggul ini lebih bagus yang lebih produktifnya bagus yang untuk padi kabir ini Pak. Karena memang untuk proses biji padinya lebih berat dan juga mungkin karena efek malainya mapan malai itu terisi Pak, terisi oleh benihnya itu gitu. Ya mungkin itu saja Pak untuk pengelolaan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Pak Udin? Halo Mas. Tapi selain benih itu pengaruhnya apa Mas kalau padi? Pengaruh panennya banyak tidak? Oke. Sebenarnya untuk benih ya, untuk benih itu pemula aja Pak. Jadi biasanya kan faktor gen juga tuh Pak. Kalau misalnya gennya bagus kan berarti kan nanti produktivitasnya juga bagus seperti indukannya. Tapi dalam proses budaya itu ada beberapa faktor juga Pak. Kayak sawah itu, ini kan kalau padi sawah ini kan ketika irigasi. Itu kalau padi sawah kan harus memang ada tergenang air Pak kalau padi sawah. Kalau enggak kan nanti ya nggak bisa hidup, produktivitasnya juga rendah. Lalu juga penyiraman matahari itu juga penting Pak. Karena kalau padi itu kan kalau misalkan termasuk tanaman yang memang membutuhkan sinar matahari juga airnya banyak. Jadi nanti ketika CO2 sinar matahari terik, airnya banyak, itu otomatis kan ada menghasilkan CO2 itu Pak. Jadi itu untuk baik untuk padinya itu. Oke. Terus ada juga faktor kayak pembukaan dan juga jarak tanam itu juga pengaruh Pak. Ini ada yang lagi? Dah. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya memberi kesimpulan ya Pak. Memang kesimpulannya mungkin untuk penggunaan padi unggul ini memang sangat dianjurkan dan disarankan Pak. Karena memang untuk menunjang perekonomian mungkin belinya awal aja, terus nantinya bisa gunakan padi hasil panen sebelumnya begitu Pak. Itu kan akan lebih menguntungkan seperti itu Pak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masalah kali ini saya akan belajar sedikit tentang metode teknik penilahan yang saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk temanya sendiri yaitu tentang perbenihan. Nah, tujuannya untuk merubah petani lebih baik lagi dalam usaha taninya, terutama dalam menyelesaikan masalah kualifikasi benih dan untuk mendorong petani menggunakan benih unggul. Dan caranya sendiri itu kelompok tani Manggar di Desa Mubur, Kecamatan Andok, Kabupaten Boyolali. Lalu untuk karakteristiknya sendiri di Desa Mubur ini masih banyak sekali usia non produktif. Di IDC juga lulusannya pun juga masih banyak yang berpendidikan rendah, sekitar 970 orang itu lulusan SD dari sekitar 2000 penduduk di Desa Mubur. Lalu untuk kondisi wilayah sendiri, untuk Desa Mubur ini terletak daratan rendah di daerah Boyolali, sekitar 200 sampai 400 meter. Nah, untuk metodenya sendiri saya gunakan itu dengan pendekatan kelompok tani, itu kelompok tani Manggar Desa Mubur, dan tekniknya yaitu menggunakan teknik ceramah dan juga FGD.
Lalu untuk materinya ini mengenai pemilihan dan penggunaan biobul yang layak tanam sebagai pada usaha tani. Isinya ya seperti tentang kualifikasi padi dan ciri-ciri benih padi yang baik. Lalu juga ada pentingnya menggunakan biobul. Lalu untuk tahapannya sendiri, yang pertama itu pemilihan tempat itu di sekretariat desa kelompok tani desa Bunggur. Lalu pemilihan tersebut dilakukan di sana karena yang mudah diakses oleh petani desa Bunggur. Lalu yang kedua adalah wedding peserta, yaitu pesertanya seperti yang sudah dijelaskan, yaitu pada kelompok mangga di desa Bunggur dengan jumlah orangnya sekitar 3 orang yang datang ketika penyuluhan. Lalu untuk alat bantu yang digunakan ada laptop dan juga ada alat tulis dan alat bantu lainnya. Lalu untuk seperti LPM dan juga sinopsis. Lalu untuk alat peraganya ada benih, timbangan, dan juga ada video peraga. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan untuk mengenai metode dan penyuluhan yang saya lakukan di desa Bunggur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.